Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Geri Arfani. Saya berasal dari Pendidikan Sejarah 2018 kelas Palembang. Hari ini saya akan mengasih lihat kepada teman-teman semua mengenai cara 8 keterampilan dasar mengajar. Untuk itu silakan disaksikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Bapak yang Bapak sayangi? Hari ini Bapak mengajari kelas kalian. Untuk itu, sebelum kita melakukan proses belajar mengajar, Bapak nanti akan memberikan kalian itu atau menyampaikan kepada kalian itu mengenai materi dan juga indikator materi yang akan kita pelajari untuk hari ini. Nah, untuk itu, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, ketua kelas, pimpin doanya. Mari kita berdoa. Baiklah, doa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita melakukan proses belajar, Bapak ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Untuk itu, nanti yang hadir silakan tunjuk tangannya ya. Baiklah, absennya kita mulai ya. Yang pertama, Muhammad Alif Rifki hadir. Gimana kabarnya Alif? Baik. Lalu Marati Zaro, ada nggak? Mana Marati? Marati ya. Gimana kabarnya Marati? Alhamdulillah. Lalu Yuyun Handayani, Yuyun hadir nggak? Oh ya, Yuyun hadir ya. Lalu Geri, mana Geri? Hadir nak? Sehat gak Ger? Sehat, alhamdulillah. Lalu Juklin Wisnu Sandra, Juklin hadir? Hadir. Lalu Suheri hadir. Gimana kabarnya Her? Baik. Bagus. Lalu Adrian Syaputra, Adrian masuk nggak? Masuk ya, bagus. Lalu Indah Maria Pakpahan, masuk nggak Indah? Masuk. Indah, rambutnya kalau di kelas itu dikoncet ya, biar nggak ngalangin nanti saat kamu belajar ya. Ya. Lalu Nurul Monika, masuk nggak? Nurul Monika, oh masuk ya. Gimana kabarnya Nurul? Udah sehat belum? Kamu masuk rumah sakit kemarin kan? Gimana nak? Lancar operasinya? Alhamdulillah. Lalu kita lanjut, Dwi Nanda Patria, hadir nggak Dwi? Hadir. Gimana kabarnya Dwi? Mantap nak. Lalu Alfata Roji, tadi masuk Alfata Roji? Oh masuk. Alfata Roji tadi dan siapa nak? Orang tua, iya. Lalu Rosmika Melina Abal, masuk nggak? Alhamdulillah masuk. Lalu Elsa Bella, ini pindahan dari mana kemarin nak? Oh dari Lampung. Kemarin pindah itu karena apa nak? Oh karena orang tua Elsa pindah kerja ya? Iya. Lalu Jasni Amelia Ginting, mana Jasni? Orang Medan ya nak? Iya, hadir. Lalu ada Sulistiani, Sulis hadir nggak? Hadir. Lalu Putri Rizky Payang, Putri hadir nggak? Putri hadir. Lalu ada Devi Ramadhani, Devi hadir nggak? Hadir. Baiklah anak-anak, Bapak senang sekali hari ini kalian hadir semua. Untuk itu langsung saja Bapak akan memberikan kalian materi. Untuk itu materi hari ini ialah mengenai proklamasi kemerdekaan dan pembentukan pemerintahan Indonesia. Nah untuk itu nanti kalian akan mengerti dan dapat memahami mengenai peristiwa-peristiwa penting apa menjelang proklamasi tersebut. Nah untuk itu nanti setelah selesai mempelajari materi ini, kalian akan dapat memahami lebih paham lagi dan juga dapat menghayati, dan juga pastinya nanti kalian itu bisa menjelaskan peristiwa tersebut, peristiwa-peristiwa apa yang penting
dalam materi ini. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan sedikit dulu materi. Yang pertama itu tadi mengenai peristiwa penting menjelang proklamasi. Nah, di sini Bapak ingin menjelaskan yang pertama di sini ada Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, pada saat ini Jepang menyerah kepada sekutu itu pada Perang Dunia Kedua, yang dimana pada tahun 1945 Jepang itu terdesak anak-anak. Jadi pada saat Jepang terdesak, akhirnya tempat yang mereka jajah mulai mendorong mereka pada saat itu untuk berani melawan Jepang pada saat itu. Nah, untuk itu Bapak di sini demi menunjang pembelajaran kita hari ini, Bapak di sini membawa alat bantu atau media pembelajaran juga. Yang pertama Bapak membawa karton, lalu Bapak juga menyiapkan PPT untuk kalian. Tapi karena PPT ini tidak bisa digunakan karena kita tidak membawa proyektor hari ini, jadi hari ini Bapak menjelaskan lewat ini ya, lewat karton saja. Baiklah, kita lanjut anak-anak. Lalu Bapak menjelaskan yaitu gerakan pemuda pasca kekalahan Jepang. Lalu yang ketiganya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, kita ke yang kedua dulu ya. Gerakan pemuda pasca kekalahan Jepang. Nah, gerakan pemuda pasca kekalahan Jepang pastinya peristiwa penting menjelang proklamasi itu. Nah, adanya gerakan pemuda pasca kekalahan Jepang. Nah, golongan muda pada saat itu pada saat pasca kekalahan Jepang mereka ingin sekali proklamasi tersebut cepat dilakukan. Pada saat itu pastinya dalam proklamasi atau dalam kemerdekaan pastinya ada timbal balik keuntung antara gerakan pemuda juga pada saat itu. Nah, faktor utama kita merdeka kan juga ada unsur golongan muda saat itu. Nah, untuk itu jadi pada saat gerakan pemuda pasca kekalahan Jepang ini, Presiden kita Soekarno dan Bung Hatta pada saat itu baru pulang dari Dalat Vietnam pada saat itu, sehingga saat itu mereka disambut di Indonesia, disambut juga oleh golongan-golongan muda saat itu. Lalu kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi karena golongan muda dan golongan tua saat itu mereka ada ketidaksamaan visi atau misi ya gitu. Itu mengenai pencepatan masalah proklamasi kita saat itu. Nah, jadi saat itu presiden kita Soekarno dan Bung Hatta dibawalah oleh para golongan pemuda tersebut ke suatu daerah di kawasan Karawang pada saat itu. Nama kawasan tersebut pada saat itu Rengas Dengklok. Nah, saat itu para golongan muda membawa atau menjemput Bung Hatta dan juga presiden kita Bapak Insinyur Soekarno untuk mereka sembunyikan pada saat itu. Nah, karena mereka takut presiden dan Bung Hatta akan diculik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, gimana anak-anak dengan penjelasan Bapak tadi? Sampai di sini sudah paham semua atau ada yang nggak dipahami? Bagus. Nah, kalau kalian sudah paham semua, bagus, dan jangan lupa semangat untuk belajar di hari lain-lainnya juga ya. Nah, dari sini jika kalian memahami materi ini pastinya Bapak akan senang sekali, dan juga pastinya orang tua kalian akan bangga dengan kalian. Karena jika kalian menghayati dan memahami lagi materi ini lebih dalam, otomatis kalian juga sayang dengan negara kalian sendiri. Nah, untuk itu coba kalian lihat gambar ini. Gimana? Kira-kira paham nggak dengan gambar ini? Baiklah, kalau kalian belum ada yang paham juga atau belum mengerti, belum terlalu mengerti, coba deh kalian rangkum di materi pertama yaitu mengenai Jepang menyerah kepada sekutu. Baiklah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Bapak persilakan. Siapa yang ingin bertanya? Ya nak, silakan nak. Baiklah nak, sudah mengerti jawaban Bapak tadi? Sudah paham maksud Bapak? Baiklah nak. Baiklah, untuk itu ada yang ingin bertanya kembali? Bapak persilakan. Siapa yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, tadi kan kalian yang bertanya sama Bapak. Sekarang coba deh Bapak bertanya kepada kalian. Ya, silakan. Coba kamu. Bapak ingin bertanya kepada kamu.
Baik nak, jawabannya sudah bagus. Nah untuk itu Bapak ingin ngasih kalian pertanyaan. Ini untuk semuanya ya. Pertanyaannya, tokoh-tokoh yang berjasa yang menyebarkan berita proklamasi, siapa-siapa tokoh-tokohnya? Ayo nak, jawab nak. Jawab ya. Baiklah nak, jawaban kalian bagus semua dan nalarnya juga sangat bagus, analisis kalian juga bagus. Untuk itu kita lanjut materi yang kedua ya. Baiklah, untuk materi kedua itu mengenai detik-detik proklamasi. Nah, di detik-detik proklamasi ini ada yang namanya persiapan menjelang proklamasi kemerdekaan. Lalu yang kedua ada pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan. Lalu yang terakhirnya itu ada penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Nah, itu Bapak jelaskan yang satu dulu ya, yaitu mengenai persiapan menjelang proklamasi kemerdekaan. Persiapan menjelang proklamasi kemerdekaan saat itu kita itu mesti ada yang menganggap lebih baik tanggal sekian, ada tanggal sekian, akhirnya diputuskan pada tanggal 17 pada saat itu. Nah, pada persiapan menjelang proklamasi kemerdekaan ini Pak Soekarno pun waktu itu juga sudah menulis teksnya itu di kertas. Nah, akhirnya lalu disuruhlah orang lain untuk mengetiknya saat itu begitu. Lalu kita lanjut ke yang keduanya, itu masalah pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan. Nah, untuk pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada saat itu dibaca oleh presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno pada saat itu pembacaannya, dan juga dihadiri oleh para pejabat pemerintah lainnya juga saat itu ya. Lalu penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Nah, yang ini salah satu hal yang paling penting. Jadi penyebaran berita proklamasi kemerdekaan ini kebanyakan telat setiap di daerahnya. Seperti misalnya di Kalimantan, lalu Sulawesi telat beberapa hari, bahkan juga di Jawa telat beberapa hari seperti di Jogja, lalu Jawa Tengah, dan juga kita ambil yang dekat nih ya, di Sumatera Selatan pada saat itu telatnya sekitaran 5-4 hari berita mengenai mengenai proklamasi kemerdekaan bahwa Indonesia sudah merdeka pada saat itu. Nah, jadi berita ini pada saat itu banyak telat ya disebari, sehingga masyarakat banyak baru tahu gitu kalau Indonesia ternyata sudah merdeka gitu. Pada saat itu kan juga radio sudah ada juga udah diumumi di radio, tapi kan setiap daerah tidak semuanya memiliki radio dan juga peralatan lainnya, sehingga penyebaran proklamasi kemerdekaan ini ya itu tadi telat, dan juga masyarakat banyak belum tahu, bahkan di daerah terkecil pada saat itu belum tahu kalau kita sudah merdeka gitu nak. Baik nak, gimana penjelasan dari materi kedua Bapak tadi? Sudah paham? Baiklah, Bapak ingin ngasih kalian pertanyaan lagi. Coba deh kamu jawab. Baik nak, gak usah berkeringat nak. Kenapa berkeringat? Gak usah takut nak, jawaban kamu sudah bagus dan benar. Baiklah nak, untuk itu sekarang Bapak ingin kasih lihat kepada kalian alat bantu Bapak yang ketiga, yaitu buku sejarah bergambar. Untuk itu Bapak akan menjelaskan materi dengan cara bercerita kepada kalian ya. Jadi kalian dengarkan ya. Baiklah nak, di sini Bapak akan menjelaskan lagi mengenai peristiwa penting menjelang proklamasi. Seperti yang kita ketahui ada 3 peristiwa penting tersebut. Yang pertama adalah Jepang menyerah kepada Sekutu. Lalu yang kedua itu adalah gerakan pemuda pasca kekalahan Jepang, dan yang terakhir itu adalah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, untuk itu Bapak akan menjelaskan peristiwa penting ini secara satu persatu kepada kalian. Baiklah, Bapak menjelaskan kembali karena teman kalian ada yang masih kurang paham. Baiklah anak-anak, selanjutnya Bapak ingin kalian membentuk suatu kelompok kecil. Untuk itu langkah-langkah diskusinya sama seperti biasa-biasanya kita belajar. Yang pertama, kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing, mencari sumber. Lalu yang kedua, kalian memaparkan ke depan. Lalu yang ketiga, kalian langsung berdiskusi. Dan juga yang terakhir, kalian melakukan tanya jawab ya. Baiklah nak, apakah sudah selesai? Karena waktunya juga sudah hampir habis untuk mencari sumber. Jika sudah selesai, silakan kelompok satu nak, maju, dipersilakan. Baiklah nak, Bapak akan memikirkan hasil dari diskusi kelompok satu tadi. Untuk itu, kalian jangan takut bertanya ya.
Karena Bapak lihat tadi kalian sedikit sekali yang bertanya. Kalian juga jangan lupa bahwa yang bertanya nanti akan Bapak kasih reward nilai di akhir semester dengan lebih bagus lagi nilainya pastinya. Nah, untuk itu kan jangan takut untuk bertanya, karena pertanyaan apapun, jawaban apapun akan Bapak hargai sekali jawaban kalian itu. Jadi jangan takut bertanya ya. Baiklah, kita lanjut. Silakan nak pada kelompok 2 maju dan juga nanti diikuti oleh kelompok seterusnya ya. Untuk masalah caranya seperti kelompok 1 tadi, yang dimana kalian maju lalu memaparkan materi kalian terlebih dahulu, lalu kalian berdiskusi, lalu ada tanggapan dari teman-teman, lalu yang terakhir saling memberi pertanyaan gitu. Ingat ya, jangan takut untuk bertanya. Baik nak, waktu untuk diskusi sudah habis ya. Untuk itu kita lanjut lagi ke materi yang ketiga. Baik nak, dalam penjelasan dan pemaparan tadi respon kalian juga sangat bagus, Bapak hargai. Baiklah nak tolong rambutnya diikat ya, biar rambutnya tidak menghalangi pandangan saat belajar nanti. Baiklah, untuk itu kita lanjut ke materi baru ya nak. Hei nak, kok kalian ribut sekali di ujung sana? Jangan ribut ya, diam ya. Nanti kalau kalian ribut, Bapak suruh maju ke depan. Itu di kaki kalian sampahnya buang dulu ke depan, ke tempat sampahnya. Hei nak, bentar dulu. Kok itu sepatunya ada list putih? Kan peraturan sekolah tidak ada boleh yang sepatunya list putih, hanya boleh yang full hitam. Kenapa tidak pakai sepatu full hitamnya? Ya sudah, sekarang Bapak maafkan, sekarang buang dulu sampahnya ke tempatnya. Baik nak, kita lanjut lagi ya belajarnya. Lah kok kalian terkejut? Kenapa ya nak? Kepanjangan ya materinya? Apa kalian sudah capek? Mungkin karena belajar seharian? Baiklah nak, yang semangat ya demi mencapai cita-cita kalian. Baiklah, untuk itu apakah kalian sudah paham? Coba nak, di paragraf mana yang kalian kurang paham tadi? Baiklah, kalau itu Bapak jelaskan kembali ya. Baiklah, apakah sudah paham nak penjelasan Bapak yang kedua? Bagus kalau sudah paham nak. Nah, untuk itu Bapak ingin kalian untuk membuat diorama atau miniatur peristiwa Bapak Presiden kita yang lagi proklamasi ya. Baiklah nak, kira-kira sudah paham belum? Nah, kalau gitu Bapak jelaskan secara singkat ya mengenai yang kamu nggak tahu tadi kan, yang dimana Jepang menyerah kepada sekutu. Ya kan Bapak sudah jelas itu mengenai Jepang menyerah kepada sekutu tadi setelah kekalahannya di Perang Dunia Kedua, dan akhirnya Jepang pun mengalami kemunduran pada saat itu, dan Jepang pun pada saat itu sudah hampir hancur pada saat itu. Gimana? Sudah paham kan? Baiklah. Kamu ngantuk ya nak? Jangan ngantuk ya, nanti tidak fokus. Bentar lagi kita selesai. Nah, jika waktunya sudah tidur, kamu harus tidur biar besok paginya kamu tidak ngantuk. Ini juga masih pagi loh. Iya nak, nggak apa-apa kok. Untuk itu, biar kalian tidak bosan, Bapak akan menyanyikan sebuah lagu ya. Kalian dengar ya. Ini Bapak bernyanyi agar kalian tidak merasakan bosan. Nah, tadi kan Bapak sudah menyanyi itu untuk kalian. Nah, sekarang coba deh, apa maksud dari sub materi ketiga ini? Coba deh, nggak apa-apa nak, keluarin saja pendapat apa yang ada di pikiran kalian. Tidak usah takut, karena akan Bapak hargai apapun jawaban dari kalian. Ingat ya, di akhir semester nanti jika kalian sering bertanya, sering aktif, akan Bapak kasih reward nilai di akhir semester. Baik nak, jawaban kalian sudah bagus-bagus. Untuk itu kan waktu kita juga sudah hampir habis nih. Nah, untuk itu Bapak akan memberikan kalian tugas agar materi ini lebih ada pemantapan lagi untuk kalian. Tugas tersebut nanti dikerjakan di rumah dan dikumpulkan oleh kalian di pertemuan selanjutnya. Ingat ya, tugasnya dikerjakan langsung, jangan ngaret-ngaret, nanti tidak kalian kerjakan. Langsung dikerjakan nanti setelah sampai rumah, lalu dibawa ya. Ingat, tugas itu dapat meng-up nilai kalian di akhir semester. Untuk itu bagi yang rajin mengerjakan tugas dan membuat tugas, nanti rewardnya
di akhir semester nilainya akan tinggi dengan Bapak. Baiklah anak-anak, sekarang apa ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak, akan Bapak akhiri pertemuan kita sekarang. Baiklah, kalau begitu Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita berjumpa minggu depan.